Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan aku Rizka Kusdianti, NIM aku 1761200194. Di video ini, aku akan membahas terkait materi teori pengambilan keputusan yang berdasarkan dalam buku ini. Buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan yang ditulis oleh Bapak Dr. Hamdani, SE, MM, MAK. Beliau juga selaku dosen dan kaprodi aku. Dalam setiap praktik bisnis, pasti akan melibatkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut bertujuan untuk pemilihan di mana perusahaan tersebut akan bekerja sama dengan perusahaan A atau perusahaan B. Namun dalam pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan etika. Etika didefinisikan sebagai aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis, apakah bisnis tersebut boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber secara tertulis maupun tidak tertulis. Jika perusahaan melanggar aturan-aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ditinjau dari perspektif sosial, bisnis, dan Islam, etika memiliki pandangan yang sama, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Melalui etika, setiap individu dapat mengontrol tindakannya, sehingga mampu membedakan mana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, termasuk perilaku yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Pertimbangan etika dapat menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Setiap pengambilan keputusan oleh para manajer harus mempertimbangkan etika. Terlebih lagi pada saat kondisi seperti ini, etika mengalami kekacauan dan semakin pudarnya dalam praktik bisnis. Para pelaku bisnis cenderung mengabaikan etika. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas sosial, ekonomi, politik, dan rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan moralitas. Para manajer menempatkan etika sebagai esensi dasar dalam pengambilan keputusannya. Pendekatan normatif tidak cukup bagi para manajer dalam mengambil keputusannya. Akan tetapi, pendekatan-pendekatan lainnya juga dapat diperlukan, seperti pendekatan manfaat, pendekatan keadilan, pendekatan hak moral, dan pendekatan individualisme. Pandangan rasionalitas mengasumsikan bahwa para pengambil keputusan memiliki kapasitas intelektual dan mental yang mumpuni untuk mengelola seluruh informasi dan mengevaluasi seluruh alternatif. Secara umum, permasalahan dalam suatu praktik bisnis adalah etika dan tanggung jawab perusahaan. Masalah yang terkait dengan etika dan tanggung jawab, contohnya keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan dalam jangka pendek tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Yang kedua, melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja secara tidak jujur, tanpa sebab yang jelas, dan memberikan pesangon yang tidak layak kepada karyawannya. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan etika bisnis perlu ditawarkan formulasi penyelesaiannya. Maka diperlukan solusi dan penyelesaiannya secara umum terkait permasalahan etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan, seperti membentuk lembaga yang memiliki kepedulian tinggi dengan etika bisnis di setiap perusahaan. Jadi, kesimpulannya, pengambilan etika menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Dan setiap pengambilan keputusan sebaiknya mempertimbangkan aspek rasionalitas. Jadi, keputusan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak merugikan orang lain maupun perusahaan tersebut. Oke guys, itu aja yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian, termasuk para pelaku bisnis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.